Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi umat-umat Tuhan dimanapun kita berada, semoga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Renungan kita hari ini Minggu 9 Juli 2023 dengan judul Melayani bukan sebagai bangsa Israel yang gagal. Ayatnya di dalam Ulangan 28 ayat 47. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Allah memilih Israel untuk menyatakan tabiatnya kepada manusia. Ia mengingini mereka untuk menjadi mata air kehidupan kepada dunia. Kepada mereka telah dipercayakan ramalan surga, kenyataan kehendak Allah. Tetapi umat Israel lupa akan kesempatan mereka yang tinggi sebagai utusan Allah. Mereka melupakan Allah dan gagal untuk memenuhi tugas mereka yang suci. Berkat yang mereka terima tidak membawa berkat pada dunia. Segala kesempatan digunakan untuk kemuliaan diri sendiri. Mereka menutup diri dari dunia supaya menghindarkan pencobaan, pembatasan yang ditaruh oleh Allah pada pergaulan mereka dengan menyembah berhala sebagai alat untuk menghalangi mereka dari menyesuaikan diri dengan kebiasaan dunia. Mereka gunakan untuk mendirikan dinding pemisah antara mereka sendiri dan bangsa-bangsa yang lain. Mereka merampok dari Allah pelayanan yang dituntunnya dari mereka dan merampok dari manusia tuntutan rohani dan teladan yang suci. Para pemimpin Yahudi berpikir bahwa mereka terlalu bijaksana untuk mendapat petunjuk, terlalu benar untuk mendapat keselamatan, terlalu terhormat untuk mendapat penghormatan yang datang dari Kristus. Juru selamat berbalik dari mereka dan mempercayakan kepada orang lain kesempatan yang telah mereka sia-siakan dan pekerjaan yang mereka telah remehkan. Perintah Kristus kepada para pengikutnya ialah pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk di dalam Markus 16 ayat 15. Perintah ini bukan hanya kepada mereka yang dipanggil menjadi pendeta atau misionaris dalam pengertian biasa, tetapi semua orang dapat menjadi pekerja bersama Dia dalam memberitakan kabar baik kepada sesama manusia. Perintah itu diberikan kepada semua orang, besar atau kecil, pandai atau bodoh, tua atau muda. Umat Tuhan yang dikasihinya, kembali panggilan pelayanan didengungkan kepada kita lewat renungan kita hari ini. Melayani bukan sebagai bangsa Israel yang gagal. Pada saat umat Tuhan, bangsa Israel yang dipilih untuk menjadi terang, untuk menyatakan kehadiran dan kuasa Tuhan, tetapi gagal. Justru mereka membanggakan diri mereka sendiri. Maka Allah mengalihkan akan panggilan itu kepada setiap umat Tuhan yang bersedia. Jadi sekarang ini panggilan bukan hanya kepada pribadi, tetapi kepada semua umat Tuhan. Tuhan pakai siapapun yang bersedia untuk dapat digunakan oleh Tuhan. Tinggal sekarang ini bagaimana respon kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena pada saat kita menerima tantangan ini, justru itu adalah merupakan salah satu standar di mana kita dapat melihat bahwa iman kerohanian kita sedang semakin kuat, semakin disempurnakan. Saudaraku, biarlah kiranya tugas pelayanan Tuhan kita sambut dengan penuh sukacita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, Injil tersebar, Yesus segera akan datang. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena hari ini kami kembali dapat menghirup udara yang segar dan menikmati tentunya matahari yang akan menyinari dan berkat Tuhan yang akan mengiringi kami. Kami yakin akan janji-janji-Mu. Terima kasih, pekabaran ini meneguhkan dan menguatkan kami. Terlebih lagi ya Tuhan, pekabaran ini menunjuk kepada kami supaya kami lebih bersedia dalam menantikan kedatangan Tuhan. Dan biarlah kami semakin mencintai akan jiwa-jiwa yang akan binasa bila mana mereka tidak mendengarkan akan pekabaran-Mu. Ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan pakai kami sebagai anak-anak Tuhan, dan biarlah kami menerima tantangan itu ya Tuhan, sehingga melalui semua karunia talenta yang Tuhan percayakan, maka kami hidup untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih hari ini bila mana kami akan melanjutkan segenap aktivitas pekerjaan pelayanan masing-masing. Tuhan berkati orang-orang tua yang mencari nafkah, bukakan tingkap langit sehingga tercurah berkat yang berkelimpahan. Demikian juga umat-umat Tuhan
yang berada di dalam berbagai problema, tantangan yang membuat mereka terkadang dapat menjadi putus asa dan juga lemah iman. Tuhan, Engkaulah yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan juga ya Bapa, teguhkan iman mereka. Berdoa bagi umat-umat-Mu yang sakit, baik di rumah sakit, terbaring dalam keadaan lemah. Demikian juga dalam berbagai penyakit yang terkadang ya Bapa, mungkin secara pandangan manusia mustahil untuk dapat dipulihkan dan disembuhkan. Tetapi kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bila mana itu menjadi satu berkat, melalui mujizat Tuhan dapat memberikan pemulihan. Tetapi bila mana umat Tuhan juga dapat melaluinya ya Bapa, Engkau izinkan biarlah itu juga menjadi satu kesaksian, dan justru umat Tuhan semakin diteguhkan untuk dapat menjadi saksi dimanapun berada. Ya Bapa, memberkati orang-orang tua yang kami kasihi dalam masa-masa tua mereka. Peliharakanlah hidup mereka Tuhan, supaya mereka dapat berbahagia, bersuka cita, berjalan dalam menantikan kedatangan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, semoga berkat-berkat yang indah ini menjadi bahagian kami umat-umat dimanapun berada. Ampuni kami Bapa. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.